Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2 atau SARS-CoV-2 atau yang sering disebut virus corona. Banyak orang yang meninggal akibat virus ini. Karena cara penularannya yang cukup mudah, menjadikan virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Cara penularan melalui percikan air liur pengidap, batuk dan bersin, menyentuh wajah atau tangan orang yang sudah terinfeksi, menyentuh hidung, mata, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa salah satu sektor yang terkena dampak wabah ini adalah dunia pendidikan. World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang akan berpotensi menimbulkan kerumunan massa. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan. Dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk belajar dari rumah masing-masing. Dampak yang diberikan COVID-19 pada kegiatan belajar mengajar cukup terasa. Hal tersebut terlihat dari pembelajaran yang semestinya dilakukan secara langsung dan bermakna sekarang hanya dapat dilakukan secara mandiri. Semakin lama, maka kamu akan semakin jenuh, bukan? Sekolah, belajar, ulangan hanya bisa dilakukan di rumah saja. Tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa jajan-jajanan sekolahan, tidak bisa bercanda dengan teman-teman di sekolah, dan lain-lain. Tentu kalian sudah merindukan masa-masa sebelum pandemi masuk ke Indonesia, bukan? Oleh karena itu, dianjurkan untuk pintar-pintar agar belajar semakin semangat dan tidak berleha-leha karena terus berdiam diri di rumah saja. Tips belajar di rumah di saat pandemi. Agar tidak terjadi suasana yang membosankan ketika belajar di rumah, bisa menerapkan beberapa tips ini agar kamu semangat dalam belajar. Pisahkan ruang belajar dan ruang istirahat. Usahakan ruang belajar terpisah dari kamar tidur. Ketika melihat tempat tidur akan langsung terlintas, ingin rebahan bukan? Apalagi ingin tidur. Tujuan memisahkan ruang belajar dengan kamar agar kamu bisa lebih fokus dan bisa membedakan jam belajar dan jam istirahat. Modifikasi ruang belajar. Ruangan belajar yang nyaman serta tertata dengan rapi dapat membantu otak untuk fokus. Kamu bisa memodifikasi ruang belajar yang kamu rasa sudah mulai jenuh jika belajar di ruangan tersebut. Ruangan yang tampak baru akan menimbulkan rasa semangat dalam belajar, apalagi dilengkapi dengan peralatan yang baru. Rasanya ingin berlama-lama saja. Atur waktu belajar. Batasi waktu belajar dan waktu istirahat. Terlalu banyak belajar juga tidak dianjurkan, karena hal ini dapat menyebabkan otak kelelahan dan mata perih. Tubuh kamu juga butuh istirahat. Jangan forsir tubuhmu untuk mengerjakan tugas-tugas yang kamu tumpuk sampai H-1 dikumpulkan. Ayo ngaku, siapa di sini yang suka banget SKS? Sistem kebut semalam. Jaga tubuh kamu, apalagi di saat pandemi seperti ini, kesehatan badan adalah yang paling utama. Anggap seperti sekolah luring. Lakukan rutinitas seperti biasa bersekolah. Bangun pagi, mandi, serta sarapan. Cara ini bisa memaksimalkan belajar lebih efektif dan membantu otak berpikir ini seperti pembelajaran luring. Hindari hal-hal yang menyebabkan gagal konsentrasi. Atur agar pesan tidak melintas ketika kamu belajar daring. Rasanya akan gatal jika ada pesan masuk dan terbaca, namun tidak segera dibalas. Isi pikiran hanya akan membayangkan kata-kata untuk membalas pesan tersebut. Jauhkan benda-benda yang membuat kamu bisa hilang fokus saat belajar. Hindari multitasking. Jangan mengerjakan sesuatu yang berlebihan. Hal itu akan membuat tugas tidak akan beres. Kerjakan tugas satu persatu agar semuanya bisa beres. Belajar tatap muka secara online. Berdiskusi dan saling tanya jawab bisa membuatmu tidak jenuh, karena kita bisa berinteraksi dengan teman-teman yang dirindukan. Belajar dengan serius. Bulatkan tekad untuk belajar yang fokus. Kamu sudah menjauhkan hal-hal yang bisa mengganggu ketika belajar. Kamu juga sudah ada di tempat yang nyaman yang membantu fokus belajar. Sekarang tinggal kuatkan pikiran kamu untuk belajar. Toh kan kamu juga sudah mengatur mana jadwal belajar dan mana juga jadwal istirahat. Jaga kesehatan. Hal yang sangat penting yaitu menjaga kesehatan. Selain tidur yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi yang mampu menunjang kebutuhan badanmu agar lebih sehat. Konsumsi vitamin juga untuk mempertahankan daya tahan tubuhmu. Itulah tips-tips yang bisa membantu kamu untuk lebih semangat dalam belajar. Nah, sekarang tinggal terapkan di pola belajar saat pandemi. Terima kasih.